Bismillah. كيف نبدأ؟ طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, di malam Senin, kita sudah masuk di 9 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Hari ini kita masih berada di 31 Agustus 2025. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pertama, ikhwati fillah, luruskan niat antum di dalam menghadiri majelis ilmu ini adalah lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla, dalam rangka di talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan dari kita dan dari orang lain. Artinya bahwa ilmu yang kita dapatkan, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Artinya kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain. Demikianlah sejatinya, ikhwati fillah, kita hidup di atas permukaan bumi ini, satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, saling memerlukan. Jangan kita senang melihat saudara kita tersesat, jangan kita senang melihat saudara kita tergelincir, jangan kita senang melihat saudara kita yang tidak salat, misalkan demikian. Ya, oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala, luruskan niat antum li talabil ilmi lillahi azza wa jalla, karena kita ini sedang beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kenapa orang banyak malas kalau ngaji? Apalagi di Ekonopan ini kan ngajinya ini banyak, iya kan? Setiap pekan, setiap malam Sabtu ada di Masjid Al-Faruq. Begitu kan? Setiap malam Senin ada di Masjid Al-Ihsan. Dan setiap malam apa yang di Ali? Setiap malam Rabu ada di Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 kali dalam sepekan antum ngaji. Ya. Sesungguhnya antum setiap ngaji di situ, antum dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tapi orang kan selalu membedakan. Kalau dia sholat baru dia merasa dirinya beribadah kepada Allah. Kalau taklim atau ngaji seperti ini, dia merasa bukan beribadah kepada Allah. Dan ini adalah kekeliruan, ikhwan.
Kita ini dalam ngaji kayak gini walaupun sedikit santai, bisa sedikit mungkin selonjoran gitu kan, sambil ketawa sama teman gitu ya, sambil juga mungkin garuk-garuk kepala segala macam, itu tidak mengapa, karena tidak ini seperti sholat. Kalau sholat itu ketat dia. Kalau ini ikhwan tidak, tapi kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ini nikmat yang seharusnya kita syukuri ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan ya untuk menghadiri kajian 3 kali dalam sepekan, dan itu gratis. Belum tentu di daerah lain ada kajian seperti ini, belum tentu. Sebagian daerah itu menginginkan ustadznya datang, tapi ustadznya nggak bisa datang, mungkin karena keterbatasan waktunya, dan juga mungkin tempatnya yang sulit dijangkau dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu ini semestinya kita syukuri. Dan ini kadang-kadang orang tidak tahu bahwa ini adalah nikmat. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi kita tidak merasa itu adalah nikmat. Ini yang sangat berbahaya ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Baik. Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Nikmat setiap saat Allah Azza wa Jalla curahkan kepada kita. Tidaklah kita tidur di malam hari, bangun di pagi harinya, kemudian tidur lagi di malam harinya, bangun di pagi harinya, kecuali kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai dari nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat ladang, nikmat pekerjaan, nikmat teman, nikmat anak, nikmat istri, nikmat suami, nikmat apalagi itu, nikmat beribadah, nikmat bisa sholat malam, bisa puasa sunnah. Nikmat kita ini punya tubuh yang sempurna, punya kaki, punya tangan, ya, punya mata, punya rambut, punya kulit, punya darah dan sebagainya. Ini semua nikmat-nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sayangnya kita ini merasa itu adalah bukan nikmat, tapi itu sebuah keharusan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, seolah-olah itu kewajiban Allah ngasih kita nikmat, padahal itu adalah karunia dan merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada kita, yang semestinya kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang nikmat Allah yang begitu sangat banyak itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar, kata Allah Azza wa Jalla. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa mampu menghitungnya. Tapi masalahnya adalah innal insana ladzalumun kafar, sungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat kufur, ingkar dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ibrahim ayat yang 34. Dalam surah An-Nahl ayat yang 18 Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, hadirin wal hadirat sidang jamaah pengajian malam Senin rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, puncak dari segala kenikmatan itu adalah nikmat iman dan Islam yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ini adalah karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan kita, kejagoan kita, kepintaran kita, bukan. Orang lebih banyak pintar dari kita, lebih hebat dari kita, tapi sayangnya nikmat itu tidak ada pada mereka. Ini adalah nikmat puncak dari segala nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, ikhwati fillah, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita wajib perjuangkan dan pertahankan. Biarlah orang pergi membawa hartanya, membawa jabatannya, membawa ketersohorannya, membawa segala yang dia miliki, namun kita pergi membawa iman, Islam, dan nikmat sunnah yang kita dapatkan ini, itu lebih mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nikmat iman dan Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya. Antum miskin, antum hina di dunia ini, antum sakit, nggak ada masalah.
Tapi nikmat itu tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat iman dan Islam dari diri antum. Itu lebih baik daripada antum memiliki segalanya namun antum tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Apalah artinya semua yang antum miliki kalau antum tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Ikhwati fillah rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla melarang kita wafat atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla meninggal kecuali kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah prestasi yang besar, ikhwan. Orang yang bisa meninggal dunia dalam keadaan Islam, walaupun dia mungkin amalannya nggak berapa gitu ya, tapi dia bisa mempertahankan keislamannya sampai akhir hidupnya, itu adalah prestasi besar yang dia dapatkan di atas permukaan bumi ini. Dan itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun. Dia mendapatkan nikmat meninggal di atas Islam, di atas iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Hati-hati kita dengan kehidupan kita ini. Apalagi kita ini sebagian kita sudah putih jenggotnya seperti ana, Abu Faiz, apalagi Abu Imam. Ini nggak ada ya, di sini sebelah sini kosong, masya Allah. Sana bapak itu ada. Kita ini hidup kita bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, sudah mulai di finish, garis finish. Saya pribadi menilainya demikian. Saya pun udah 40 tahun lebih. Berarti kan artinya umur 40 tahun itu sebenarnya umur yang sudah matang dan sudah pada puncak-puncaknya usia kita, karena setelah ini menurun. Dia menurun semua, Pak. Ini ibaratnya ini naik, setelah 40 itu nurun, kesehatan menurun, pikiran menurun, kekuatan menurun. Itu dia, dari 0 sampai 40 itu tumbuh. Tapi ada juga Ustaz sebelum 40 pun udah hancur dia, ada juga memang ya. Tapi kebanyakannya di usia 40 itu dia puncak-puncaknya di situ. Sudah mulai 40 ke bawah udah mulai menurun secara umum ya. Bukan berarti ada juga Ustaz 40 pun masih jinggo dia. Memang ada juga yang jinggo di atas 40. Ya, saya ada ketemu, saya beberapa kali naik travel dari, memang dekat ya, dari Petakal, Batubara. Saya ada ngisi pengajian di Masjid Arqam bin Abdul Arqam, Masjid Yayasan. Setiap malam Ahad, setiap malam Ahad pekan pertama, pekan depan ini berarti saya ngisi ini. Beliau itu dia gayanya gaya tentara, tapi bukan tentara, saya yakin bukan tentara gitu. Rambutnya cepak gitu kan. Dan di mobilnya itu Xenia yang 1300 ya cc, dan ada topi tentara di situ. Usianya itu saya kira kayaknya hampir mendekati 50 gitu. Beruban gitu ya, tapi pendek rambutnya. Tapi jinggo, masya Allah. Ya, beliau itu dari Rantau Parapat. Dari jam 9 udah nyampe dia di sana gitu, malam. Begitu. Yang menjadi saksi bahasannya, beliau itu dengan usia yang seperti itu, saya sampai di rumah itu jam 1 malam, bahkan jam 1 lebih. Itu tengah malam pun beliau masih ini bawa kendaraan gitu, masih jinggo gitu. Luar biasa. Artinya bahwa tidak semua orang juga usia 40 itu hancur, enggak juga. Jadi itu yang menjadi yang saya sampaikan, bahwa memang ada satu-satu yang masih jinggo, tapi yang lain-lainnya ini udah mohon maaf lah, kira-kira demikian. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, usia itu aset kita sesungguhnya, aset kita. Maka hati-hati dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang usianya dan bagus amalannya. Ini Pak. Kenapa? Karena kalau orang yang beramal soleh Pak, setiap waktu yang dia dapatkan itu Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, dia isi dengan ibadah kepada Allah.
Tidurnya ibadah, makannya ibadah, olahraganya ibadah, kerjanya ibadah, mandinya ibadah. Allahu Akbar. Itu dia orang berilmu. Orang jahil, orang bodoh, hatta ibadahnya pun belum tentu ibadah. Kenapa? Karena ketika dia beribadah lalai kepada Allah. Ketika dia beribadah mungkin dia riya. Ketika dia beribadah mungkin sum'ah. Makanya kata para ulama mengatakan, menggambarkan tentang pentingnya ilmu dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka mengatakan ibadatu ahlil ghaflah ada. Ibadahnya orang yang lalai itu sesungguhnya adalah tradisi dan kebiasaan aja. Dia sholat, dia puasa, tapi tidak dia memaknai bagaimana itu sholat. Dia tidak berlezat-lezat dengan ketaatannya kepada Allah. Dia tidak berlezat-lezat dengan puasanya dan sebagainya. Jadi ibadatu ahlil ghaflah ada. Kebiasaan, ibadahnya orang yang lalai itu adalah apa? Tradisi dan kebiasaan aja. Tapi ada tuh ahli yaqadhah ibadah. Tradisi dan kebiasaan, hal yang biasa yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu bernilai ibadah di sisi Allah. Siapa di antara antum yang riyadhah, berolahraga dia, lalu dia berniat agar dia kuat beribadah kepada Allah? Ada di antara antum yang dia olahraga misalkan sport, apalagi sekarang ini sibuk orang, kadang-kadang tempat saya Bangun Sari tadi pagi itu banyak ibu-ibu yang keluar pakai seragam apa itu merah putih ya, menyambut ini masih Agustusan gitu ya. Di sini, di tempat lain ada lagi acaranya gitu. Mereka itu apa namanya ini semangat. Permasalahannya itu hanya tinggal ada tradisi aja, nggak bernilai ibadah kalau dia tidak niatkan agar dia kuat dan semakin hebat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidurnya supaya dia kuat sholat malam? Adakah kita selama ini berniat demikian? Padahal kita udah pakai separuh dari hidup kita untuk tidur. Tapi separuh dari tidur kita itu pun, separuh dari hidup kita ini untuk tidur itu pun tidak bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka demikian ikhwati fillah. Maka setiap detik bagi orang yang berilmu itu sangat mahal. Kenapa? Karena memang dia gunakan untuk beribadah. Dia isi waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi tadi, sebaik-baik manusia adalah panjang usianya, bagus amalannya. Masya Allah. Setiap waktu, misalkan dia meninggal pekan depan, ini hari apa? Hari Ahad. Ahad depan dia akan meninggal. Satu pekan ini dia masih bisa sholat berapa waktu? Coba bayangkan. Ada 7 hari lagi. Berarti ada 35 kali sholat lagi dia bisa kerjakan. 35 kali sholat lagi bisa kerjakan. Itu sholat waktu 5 waktu aja Pak. Berapa lagi sedekah yang bisa dia keluarkan? Berapa zikir yang bisa dia ucapkan? Berapa lembar Al-Quran yang bisa dia baca? Masya Allah. Itu sebaik-baik manusia. Semakin tinggi usianya, semakin panjang usianya, semakin banyak pundi-pundi amal soleh yang dia lakukan. Tapi ingat, kata Nabi SAW, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya, buruk amalannya. Waduh, ini Pak. Karena setiap detik yang Allah berikan kepada dirinya itu bukan menambah kebaikan kepada dirinya, tetapi semakin menambah tumpukan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Misalkan dia akan meninggal pekan depan. Ini hari Ahad. Ahad depan dia akan meninggal misalkan. Ahad satu pekan ini aja udah berapa yang dia zinai? Udah berapa uang yang dikeluarkan untuk beli khamar? Udah berapa bidah yang dia lakukan misalkan? Ini bertumbuh apa namanya ini? Setiap waktu yang dia gunakan bukan menambah kebaikan dia, tapi apa? Menambah keburukannya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, kembali ke tadi bahwa nikmat yang teragung dalam diri kita ini adalah nikmat iman dan Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat itu juga adalah yang perlu kita sadari, apalagi saat-saat sekarang ini, adalah tentang nikmat keamanan, ikhwan. Nikmat keamanan di daerah kita, di negeri kita ini harus antum syukuri sebagai sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mengaji seperti ini dari dulu sampai sekarang. Tahu saya sudah hampir 4 tahun kayaknya kemari gitu ya. Hampir 4 tahun saya kira, 3 atau 4 tahun gitu. Aman, alhamdulillah, nggak ada apa-apa gitu. Ini wajib kita syukuri ikhwan dan akhwan. Nikmat keamanan yang ada di negeri kita ini. Nikmat kita tidak diganggu orang lain. Nikmat kita diberi kesempatan untuk menyampaikan dakwah ilallah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin banyak sana sini rintangannya, tapi tidak terlalu signifikan gitu kan. Masih bisa kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Antum bisa masih mendengarkan kajian. Ini sebuah apa namanya ini? Sebuah nikmat yang harus antum
harus antum kita syukuri bersama ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga, kita rawat nikmat yang ada ini, jangan sampai hilang. Jangan seperti judul kita malam hari ini yang telah disebutkan. Apa judulnya? Judulnya pun gak hafal, subhanallah. Kini dahulu dekat, kini menjauh. Artinya dahulu kita adalah pendekarnya sunnah, sekarang kita apa? Pendekar apa? Pendekar bid'ah, misalkan demikian. Dulunya kita semangat beribadah kepada Allah, sekarang kita jauh dari beribadah kepada Allah. Dulunya kita adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, sekarang kita bukan dekat dengan Al-Quran, tapi dekat dengan Facebook, dekat dengan Twitter, dekat dengan TikTok, dekat dengan apalagi Instagram, dekat dengan YouTube, dekat dengan yang lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dekatnya membawa manfaat kepada dirinya, manfaat akhiratnya, alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang-orang yang dekat dengan hal demikian habis waktunya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sekedar tidak bermanfaat, mungkin hisabnya ringan. Tapi masalahnya kadang-kadang itu membawa dia kepada dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, untuk membedah judul ini, ya, dan untuk menguraikan judul ini, kita akan membawakan 3 hal yang akan kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menyampaikannya. Antum catat ya. Anda lihat antum semangat nyatat, Anda pun semakin bersemangat. Ya, masya Allah, ini rata-rata bawa catatan ya. Ada yang bawa handphone, ada yang bawa buku, ada yang bawa apa? Ada yang nggak bawa ya. Rata-rata bawa handphone ya. Subhanallah. Yang begitu, ikhwan. Kalau antum ngaji itu bukan karena Anda nyindir-nyindir antum. Siapapun yang ngisi di sini, antum bawa catatan. Antum lihat sidang kabinet itu. Sidang kabinet itu, kalau nggak percaya, tes saja. Antum bongkar di YouTube, pasti ada. Itu masya Allah. Padahal itu kurang apa? Mereka punya rekamannya, bisa ini segala macam bisa. Tapi demikian pun mereka bawa apa? Itu panglima loh yang bawa itu, bukan abal-abal. Kita ini apa gitu loh? Bawa buku pak. Itu bukan orang-orang kecil gitu loh. Maksud saya, kita ingin menggambarkan begitu mereka hormatnya. Padahal yang disampaikan kan perkara dunianya, betul nggak? Nggak adanya kalau Allah kalau Rasulullah ada di istana disampaikan. Wallahu alam ya. Mungkin ada lah sekali-sekali. Tapi kalau biasanya kan normal-normal aja gitu. Maksud saya, begitupun mereka semangatnya luar biasa. Masa antum nggak semangat? Karena mencatat ilmu itu pahala. Mencatat ilmu pahala, bertanya pahala, duduk di majelis ilmu pahala. Masya Allah. Nggak ada ruginya pak antum datang kemari. Memang nggak ada makanannya Ustaz. Makanannya saya nggak tahu ada nggak ini, nggak ada ya. Ya kalau memang nggak ada ya diadakan kan itu aja. Enggak ya pak ya. Ya pak ya. Baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Baik. Ada berapa hal yang saya sampaikan? 1, antum catat ya pak. Pentingnya hidayah. Ini daftar isinya pak yang akan kita sampaikan di malam hari ini. 1 tadi apa? Pentingnya hidayah. Yang kedua, futur. Futur pak, F pakai F, futur. Dalam kurung kendor. Bahasa Medan kan, kendor kan. Kan gas terus, jangan kasih kendor kan gitu. Gasken, kan gitu. Ini saya kira viral ini di bahasa grup bahasa WA kan. Gasken, apa lagi coba? Gas kan gitu ya. Artinya mainkan kan gitu kira-kira. Ini bahasa orang Medan. Apa futur, kendor. Yang ketiga adalah husnul khotimah. Yang ketiga apa? Husnul khotimah. Itulah 3 hal yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita menguraikannya dan membahasnya. Apa tadi Pak yang 3 itu? Pentingnya apa tadi? Hidayah. Yang kedua futur. Yang ketiga apa? Husnul khatimah. Baik ikhwati fillah wa akhwati fid din, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para ulama menjelaskan bahwa hidayah itu apa sih Ustaz? Hidayah itu syariat Allah, gampangannya demikian. Hidayah itu syariat Allah. Jadi kalau antum nggak ikut syariat Allah, berarti antum nggak dapat hidayah, itu aja. Antum kemana waktu dibagikan hidayah? Gitu kan? Nggak kemana Ustaz? Kok nggak dapat antum hidayah? Gitu ya. Jadi hidayah itu singkatnya apa Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena syariat Allah itulah yang akan menjadikan antum hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa itu omong kosong, tidak ada yang bahagia. Ustadz itu dapat hidayah tapi dia miskin orangnya. Soal miskin itu soal lain, karena memang letak kebahagiaan itu bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di banyaknya uang, bukan di tersohornya antum, tapi di mana letak kebahagiaan itu? Di hati. Di hati, ikhwan dan akhwat. Antum misalkan orang yang banyak harta, tapi antum banyak masalah. Apa antum orang bahagia? Enggak. Kalau orang bahagia itu terlihat dari tidurnya, terlihat dari cara ngomongnya. Makanya rata-rata orang miskin ini yang banyak bahagia. Kalau ngomong kan ketawa ketiwi, ya kan, lepas aja ngomongnya gitu kan, nggak ada beban dia memang. Kalau tidur pantang kasih bantal, tidur. Di majelis ilmu tidur, khutbah Jumat tidur. Subhanallah. Nah, itu dia ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oke, syariat Allah Subhanahu kita katakan itulah hidayah. Dan para ulama mengatakan hidayah itu ada 4 macam. Ada berapa tadi? 4 macam. Pertama, hidayah umum. Hidayah umum. Artinya apa? Allah SWT menunjuki semua makhluknya, baik yang di daratan, di lautan, dan di langit, untuk mereka bisa menjalankan kehidupannya dan beribadah kepada Allah SWT. Semua makhluk Allah tunduk kepada Allah, Pak. Kecuali 2 makhluk yang mau potensi ingkar kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Maka itu yang Allah tegur dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. 2 makhluk ini yang mau lari dari beribadah kepada Allah. Ayam itu bertauhid, Pak, nggak mau dia buat syirik, nggak mau dia pakai jimat, kecuali antum yang pakaikan dia jimat. Sapi itu, Pak, dia bertauhid kepada Allah, nggak mau dia berbuat syirik. Sapi, ular, buaya, ya, pisang, pohon mangga itu bertauhid kepada Allah. Pohon beringin yang dijadikan ikon kesyirikan itu bertauhid kepada Allah. Masalahnya orang yang menjadikan apa? Pohon apa tadi? Beringin itu sebagai ikon kesyirikan. Subhanallah. Ini makhluk semua beribadah kepada Allah. Yang langitnya, yang buminya, yang lautannya, semua tunduk kepada Allah SWT. Makanya Allah tegur 2 makhluk ini, Pak. Ingatkan, jangan sampai 2 manusia dan jin ini lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk, Pak, beribadah kepada Allah. Ikan hiu beribadah, ikan lele beribadah, ikan ikan apa lagi, Pak? Ikan tongkol beribadah kepada Allah. Ya, semua ikan beribadah kepada Allah. Antum malu seharusnya. Bebek angsa antum yang antum pelihara itu rajin beribadah kepada Allah. Masa antum yang punya akal sehat, punya tangan, punya ini, nggak mau beribadah kepada Allah? Ini bahaya, ikhwan. Semua makhluk Allah lah tunjuki untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjalani kehidupannya. Antum tahu nggak, rusa itu, Pak, dia kan melahirkan anaknya bisa 2 atau 1 lah. Itu bidannya nggak ada. Itu di hutan banyak semut, itu pun bisa lahir dia. Subhanallah. Siapa yang bisa membantunya itu? Yang memudahkannya? Allah SWT. Antum bisa bayangkan. Ulat itu, Pak, kita makan cabai aja udah kepanasan, tapi ulat itu tidurnya di mana dia? Di mana dia tidur? Di cabai itu, di bantainya tidur. Subhanallah. Itu dia hidayah yang Allah SWT tunjukkan. Sekarang siapa yang mengisi air kelapa yang di atas itu, Pak? Yang di atas pohon kelapa yang 30 meter, 20 meter ke atas, siapa yang mengisi air kelapa itu? Allah SWT. Yang kalau kita mungkin berat, Pak, ngisinya ke atas. Nah, demikian, ikhwan. Allah SWT tunjukkan semua hidayahnya. Maka kata Allah SWT mengabadikan tentang hal ini. Antum sering dengarkan imam sholat Jumat membacakan surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma, sucikanlah Rabbmu, yang nama Rabbmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maka salah satu sifat Allah itu kan al-ulu, ketinggian Allah SWT. Dan Allah punya namanya al-ali, yang maha tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak di atas, berarti dia bermasalah dengan ayat ini gitu. Dan itu menyalahi fitrahnya, Pak. Semua fitrah manusia, fitrah itu artinya sifat bawaan. Sifat bawaan manusia itu semuanya mengakui adanya Allah SWT, dan itu di atas.
Karena biasanya Pak, kita menunjukkan sesuatu yang mulia itu arahnya ke atas, itulah fitrahnya manusia. Kalau kita ditanya di mana Allah, kayaknya di sini nggak enak kita rasanya. Gitu. Bahkan kita biarlah yang di atas menyelesaikan. Padahal orang-orang bid'ah pun demikian. Makanya dikatakan lisannya kufur tapi tangannya beriman. Kenapa? Karena tangannya nunjuk kemana Pak? Ke atas. Subhanallah. Itu dia ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kata Allah azza wa jalla di sini, sabbihisma rabbil a'la. Sabbihisma rabbil a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabb yang maha tinggi. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa. Maka di sini ada hubungannya sebenarnya dengan tauhid rububiyah, Pak. Kenapa kita mensucikan Allah? Berarti kan tauhid uluhiyah, kita beribadah kepada Allah. Bertasbih itu kan ibadah. Kenapa? Maka dibuat alasannya karena Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah Allah ciptakan semua makhluknya, fasawwa, lalu Allah sempurnakan ciptaannya itu. Jadi ada relevansi dan hubungan yang kuat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, kata para ulama. Makanya starting point itu kan di tauhid rububiyah. Kenapa kita menyembah Allah Azza wa Jalla? Gampangannya karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur. Ini syarat jadi Tuhan, Pak, yang tiga ini. Kalau ada Tuhan yang hari ini mengaku dirinya Tuhan, tapi nggak bisa buat yang tiga ini, maka seharusnya dia berhenti jadi Tuhan dan nggak berhak untuk diibadahi. Dan memang nggak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Karena hanya Allah yang bisa melakukan, Pak. Hanya Allah yang bisa menciptakan, hanya Allah yang bisa memiliki segalanya, dan hanya Allah yang bisa mengatur. Saya tanya nih, gelas ini siapa yang buat, Pak? Manusia, pasti. Oke, pertanyaannya, bahan dasarnya siapa yang buat? Bahan dasarnya Allah, Pak. Nggak ada orang yang menciptakan biji kaca. Biji kaca itu Allah Azza wa Jalla yang buat. Manusia pada hakikatnya hanya mengatur, menyusun ulang, merangkai, mengakhirkan dan mengawalkan, itu aja. Nggak lebih dari itu. Mereka tidak buat. Ini apa namanya, ini peralatan kita ini, Pak. Ya, ada handphone, ada tripod segala macam ini. Allah Azza wa Jalla yang buat. Keramik ini siapa yang buat? Manusia, betul. Bahan dasarnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada manusia yang menciptakan. Hakikatnya demikian, Pak. Manusia itu hanya merubah bentuk, merangkai ulang dan sebagainya. Jadi di sini hubungannya. Kenapa Allah kita sucikan namanya? Alladzi khalaqa fasawwa, karena Allah telah menciptakan, lalu Allah sempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang Allah telah menentukan dan menakarkan dan memberikan semua ketentuan-ketentuannya. Fahada, lalu Allah beri petunjuk dia. Ini yang kita menjadi saksi bahasan tadi, kata para ulama tafsir, bahwa kata fahada di sini maka Allah tunjuki, maksudnya hidayah umum. Maka semua makhluk Allah tahu, Pak, bagaimana dia harus berbuat. Kelapa itu, Pak, tubuhnya ke atas nggak ke bawah, itu hukum umum, ya, Pak, ya. Kalau pepaya itu nggak akan berbuah mangga dia, dan mangga pun nggak akan berbuah apa dia? Pepaya. Demikian. Jadi kalau antum misalkan tanam suatu tempat, ada tanam jagung, tanam kol, tanam apa, nggak akan berubah dia, Pak. Ya kol tetap kol, walaupun tanahnya satu begitu. Nggak akan berubah, nggak akan ketukar dia. Kenapa? Karena semua telah ditunjuki oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, Pak. Yang namanya, Pak, yang namanya kentang itu pasti di bawah buahnya, ada yang di atas. Saya nggak tahu ya, mungkin teknologi di Jepang saya nggak tahu apakah ada buahnya kentang di atas, ya wallahu alam. Biasanya buahnya di mana, Pak? Bawah ya, tapi saya nggak tahu. Bisa aja teknologi mereka. Tapi intinya demikian. Sunnatullahnya demikian, ikhwati billah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ini yang disebut dengan hidayah apa tadi? Umum, Pak. Semua orang dapat hidayah, semua makhluk dapat hidayah, betul. Makanya, Pak, ikan itu ada hidayahnya, betul. Tahu dia bagaimana cari makannya. Makanya bayi itu, Pak, bayi itu kan nggak bisa dia ngomong. Apa hidayah yang Allah berikan kepadanya? Nangis. Dan ibunya punya insting. Oh, kalau nangisnya gini berarti dia lapar. Nangisnya gini berarti dia pipis. Kalau nangisnya gini, masya Allah. Mungkin kalau antum pun belum hafal tangisan bayi itu kan, Pak. Tapi ibu-ibu, masya Allah. Apalagi ibu-ibu di belakang ini banyak anaknya. Kenapa, Pak? Orang-orang sunnah cenderung banyak anaknya. Sementara kalau orang-orang yang ngerti sunnah, orang-orang soleh lah kita katakan, banyak anaknya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjawab, kenapa orang-orang soleh kecenderungannya
kecenderungannya banyak anaknya. Bukan berarti kalau orang nggak banyak anaknya nggak soleh, belum. Belum yang menyampaikan begini. Kenapa orang soleh itu kecenderungannya banyak anaknya? Karena orang soleh, pandangan dia jaga. Dia tundukkan pandangannya, sehingga fokusnya kemana? Ke istrinya. Sementara orang tolek, dia udah bagi pandangan ini. Kemana dibaginya? Ke biduan keyboard, kemana lagi? Kemana lagi, Pak? Keselingkuhannya, dan seterusnya gitu. Sehingga dia gimana? Udah nggak fokus. Demikian. Ada juga Ustaz, itu nggak soleh banyak anaknya. Alhamdulillah. Berarti walaupun dia nggak sholat, tapi fokusnya ke situ dia. Maksud saya, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan itu, Pak. Saya ingin menukil itu aja. Ya kan, Pak ya? Bapak itu banyak anaknya kayaknya. Alhamdulillah. Ya, Pak ya. Begitu kata para ulama. Kenapa? Karena orang soleh itu fokusnya kemana? Ke istrinya. Yang satu itulah yang memang diapainya? Ya, digaulinya dengan baik sebagaimana Allah SWT jelaskan. Maksud saya, Pak, bahwa itulah intinya. Kalau orang yang menjaga pandangannya, Allah SWT berikan dia banyak keturunan yang akan mendoakan dirinya nanti walaupun telah meninggal dunia. Maka kita lihat Pak Anas bin Malik, dikatakan lebih dari 100 orang anaknya. Dan dia katakan waktu dia hidup aja, dia sudah menguburkan anaknya sekitar 125 orang yang dia kuburkan. Karena beliau mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihima. Kata Nabi SAW, ya Allah banyakkanlah anaknya dan banyakkanlah hartanya, dan berikanlah keberkahan dia kepada keduanya. Dan satu lagi doanya, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik, khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun dapatkan tiga-tiganya, banyak anaknya, banyak hartanya, dan dia pun dimasukkan surga oleh Allah tabaraka wa taala. Itu hidayah apa tadi? Hidayah umum. Yang kedua, hidayatul dalalati wal irsyad, hidayah petunjuk dan bimbingan. Hidayah petunjuk dan bimbingan ini dimiliki oleh para nabi, para daiyah, para ustadz, bisa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang lain. Bimbing, Pak, ngasih petunjuk, ngasih tahu. Bukankah antum ini semua hasil dari ajakan teman antum? Kebanyakan demikian, Pak. Kebanyakan orang diajak, ayo, mungkin diajak ngaji bisa, atau diajak untuk baca buku bisa, atau diajak untuk melihat video bisa, video kajian sunnah. Makanya kalau kita lihat, Pak, di TV Roja atau di Radio Roja itu banyak cerita. Saya ini tahu sunnah Ustadz karena dengar Radio Roja awalnya di mobil gitu. Awalnya begitu, dengar aja, akhirnya dapat hidayah sunnah. Atau dengarkan Salam TV Ustadz awalnya, misalkan demikian. Atau Radio Ar-Risalah misalkan demikian. Ya, atau Surau TV atau apalah. Intinya banyak hal yang Allah SWT jadikan bisa menjadi sebab orang itu dapat hidayah. Maka kita katakan ikhwati fillah, hidayah itu dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk dan bimbingan itu bisa dilakukan oleh orang, oleh manusia, terutama sekali adalah para nabi dan para rasul, dan juga para dai, para ustaz, para muballigh. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT terkait dengan nabi, terkait dengan Rasul kita Muhammad SAW dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau ya Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kata para ulama, tahdi di sini, menunjukkan di sini maksudnya hidayah itu ad-dalalah wal irsyad, yaitu hidayah bimbingan dan petunjuk yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bukankah ketika Nabi SAW memberikan satu pesan kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau memberikan royah itu bendera, Pak. Kata Nabi SAW, umpus ala rislika ya Ali bin Abi Thalib, umpus ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah engkau pelan-pelan wahai Ali sampai engkau sampai di tempat mereka waktu itu perang Khaybar. Kemudian kata Nabi SAW, Pak idza wasolta, kalau engkau sudah sampai di tempat mereka, Pak pad'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada Islam, kepada la ilaha illallah. Kalau mereka nggak mau baru dibunuh, baru diperang, kalau dimintai pajak,
upeti, kalau nggak mau baru diperangi. Maksud saya apa? Di akhir hadis itu kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, jika ada salah seorang yang mendapatkan hidayah gara-gara dirimu, sebab dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah waktu itu maksudnya adalah menggambaran bagaimana mahalnya ya yang namanya onta merah, karena memang payah mendapatkannya onta itu, Pak. Kalau sekarang mungkin mobil-mobil yang mewah atau bahkan pesawat yang mewah, mungkin itu bandingannya. Maksudnya pahalanya begitu sangat besar ketika orang lain dapatkan hidayah sebab kita, Pak. Maka kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau membawa banyak orang di dalam timbangan pahalanya. Bukankah Bilal bin Rabah yang dijamin surga oleh Nabi karena trompa beliau aja udah di surga, trompanya, sendalnya aja di surga. Kita jangankan sendal, ya, apapun nggak ada di surga gitu kan. Beliau trompanya udah dengar di surga. Masya Allah, Bilal bin Rabah, bahkan beliau merdekakan beliau bayar beliau, ya, sehingga beliau dimerdekakan, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan itu karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Banyak yang lain yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang semuanya itu adalah ditimbangan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu. Antum demikian ikhwan. Ustaz, saya ini kan nggak dai, Ustaz. Nggak mesti semua kita ini wajib berdakwah, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nggak usah antum tunggu ada meja, ada mikrofon, ada rekaman kayak gini baru antum ceramah. Enggak. Antum ceramah dengan apa? Dengan akhlak dan adab antum. Ajak orang ke masjid. Nggak mau dia, antum ke masjid aja dulu. Ustaz, istri saya belum mau berjilbab. Nggak apa-apa, doakan. Mana doa antum di sholat malam antum? Mana doa antum untuk anak-anak antum? Mana perhatian antum kepada tetangga antum? Antum sudah 20 tahun ngerti sunnah, tetangga antum masih buat bidah, antum diam aja. Mana pertanggungjawaban antum, ikhwan? Mana hidayah dalalah wal bayan yang antum miliki, yang Allah berikan kepada antum? Ini tetangga antum nggak menutup aurat, 15 tahun antum biarkan aja. Antum ajak makan bakso sekali, kasih dia jilbab misalkan. Oh, saya kan laki-laki, Ustaz. Istri antum maksudnya yang suruh, ya, bukan antum. Udah adzan ya? Hah? Belum kan, Pak? Udah? Hah? Itu udah? Yang betul? 41 loh. Memang 41? Iya. Itu aja dulu ya. Khawatir juga saya nggak selesai itu nanti. Baru berapa kita sebut? Itu belum lagi ya. Yang lain. Antum mudah-mudahan sabar ya. Jangan pulang ya, Pak ya. Iya. Saya jamaah saya begitu, yang di tebing tinggi, yang di Galang, yang di Perbongan, begitu Pak. Karena banyak yang pulang, termasuk yang di Batubara ini. Banyak yang pulang kalau udah apa? Apalagi nggak ada pengumuman. Kalau ada pengumuman, kalau di tebing tinggi itu ada pengumuman. Nanti ikhwan dan akhwat jangan pulang, kita ada makan malam. Baru bertahan. Hadza sallallahu alaihi wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji.